Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari Isna di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya punya teman tidak begitu akrab yang rumahnya dekat dengan saya. Beliau di sosmed bercadar. Namun saya sangat kaget ketika saya lihat papasan dengan dia. Dia tidak memakai hijab di luar rumah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana adab yang baik untuk mengingatkan? Mengingat dia lebih tua dari usia saya, dan jika dibiarkan rasanya tidak pantas. Karena sesama saudari semuslim, kita seharusnya saling mengingatkan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Yang pertama, masalah cadar. Apabila yang dimaksudkan di sini di dalam sosmed bercadar dan kemudian pada beberapa kondisi, situasi dan tempat tidak bercadar, maka kita katakan bahwa hukum asalnya bercadar memang diperselisihkan di antara para ulama. Ada yang menyatakan bahwa cadar masuk dalam perintah hijab. Dan wallahu a'lam, ini yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika mereka berihram sekalipun, padahal ihram tidak boleh seorang wanita menggunakan cadar atau niqab penutup muka, tapi yang diikat ke belakang. Akan tetapi para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam kondisi seperti itu tetap berusaha untuk menutup muka mereka. Demikian pula sebagian sahabat yang melihat Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau tertidur ketika dalam kejadian perang atau pulang dari peperangan. Seorang sahabat yang bernama Sofwan melihat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat itu dikatakan wa kana qad ra'aha qabla al-hijab. Nah, karena Sofwan pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha sebelum disyariatkannya hijab. Akan tetapi setelah disyariatkan hijab, maka tidak ada seorang sahabat pun yang melihat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk muka atau anggota badan lainnya. Akan tetapi ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian sahabiyah atau sahabat wanita berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat itu menunjukkan sekali bahwa sang sahabat atau sahabiyah tidak bercadar. Seperti dalam kejadian ibadah haji, ada seorang wanita yang berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku atau kabilah Juhainah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengkan Al-Fadl ibn Abbas, maka Al-Fadl ibn Abbas melihat ke wajahnya dan wanita ini melihat kepada Al-Fadl ibn Abbas. Kemudian ini menunjukkan bahwa dari yang dipahami dari hadis ini bahwa wanita tadi tidak menggunakan penutup muka. Demikian pula dalam sebuah riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan hari raya mengingatkan kaum wanita untuk bersedekah, maka seorang wanita di tengah-tengah safnya berdiri, dan disebutkan dalam riwayat itu faqamat imra'atun min sitatin nisa'i safa'ul khaddain. Ada seorang wanita dia berdiri di tengah-tengah kaum wanita dan mukanya ada kehitaman pada pipinya atau pada mukanya. Dan ini menunjukkan bahwa dia sedang tidak menggunakan penutup muka. Akan tetapi tentunya seorang lebih berhati-hati melihat banyak fitnah dan kejadian yang tidak kita harapkan, terutama fitnah akhir zaman, sehingga ketika seorang bisa lebih menjaga itu lebih afdal. Dan intinya ketika ada orang meyakini bahwa cadar tidak wajib, maka kita tidak perlu memaksakan pilihan kita kepada orang lain. Kemudian apabila yang dimaksudkan adalah tidak berhijab, artinya membuka aurat, bahkan tidak berjilbab, maka ini jelas merupakan kesalahan. Masalah dia adalah orang yang tidak begitu akrab atau dia lebih tua dan sebagainya, tentu ini tidak terlalu dipertimbangkan dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja seseorang perlu mempersiapkan cara yang bijak dalam memberikan nasihat. Bisa diundang untuk diskusi atau ngobrol bersama, sharing, atau bisa diberikan surat atau diberikan hadiah sambil memberikan pesan
atau mungkin hadiah kerudung dan sebagainya. Kemudian bisa juga memilih waktu yang tepat untuk berbicara dan jangan lupa untuk mendoakan. Karena bisa jadi seseorang sedang naik turun imannya. Ketika dalam kondisi dia tidak maksimal dalam keyakinan kepada Allah Azza wa Jal, terkadang dia merasakan kekurang semangatan dalam menerapkan syariat. Maka terus didoakan semoga Allah Azza wa Jal memberikan hidayah itu agar bisa dipraktikkan keistiqomahannya. Dan ini dipraktikkan untuk semuanya dalam tata cara memberikan nasihat. Ya, seorang perlu menggunakan kata-kata yang lemah lembut yang bisa menunjukkan penghormatan, bukan seperti menggurui, mendikte dan sebagainya. Sekaligus jangan lupa untuk selalu mendoakan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.